Ini kita akan mencoba tutorial bagaimana cara menginstal Dialux. Kita karena sebagai satu software yang free, kita bisa download dari official resminya. Kita klik Dialux, kita bisa pilih official websitenya seperti ini. Kemudian kita klik, maka kita akan masuk di websitenya Dialog. Di kanan atas ini kita ada pilihan download Dialog, kita klik. Ada beberapa versi, terbaru ada Dialog Evo, ini sudah sampai Evo 8, tapi kali ini kita belajar pakai Dialog yang 4, lebih mudah. Ini lebih kompleks memang fasilitasnya. Kita belajar dengan Dialog 4. Di sini ada Dialog 4.13. Kita bisa klik sehingga kita download. Kita tunggu. Kalau tidak ada respon, bisa klik di sini. Di bawah kita lihat di sini sudah mulai download. Filenya cukup gede, 318 MB. Kita tunggu sampai setelah selesai seperti ini, oke, kita buka, klik, kemudian kita open. Sekali lagi, ini maka akan muncul konfirmasi, oke, kita mau pasang. Ikuti semua petunjuk manual tempat penyimpanan sampai selesai. Oke, setelah finish kita bisa langsung run Dialog. Setelah kita menginstal Dialog 4.13, tahap berikutnya adalah bagaimana kita menggunakannya. Setelah kita pasang, kita tahu bahwa kita akan punya dua icon, Dialog 4.13 dan Dialog 4.13 Lite. Kita akan coba untuk daylight. Kita pilih yang Dialog 4.13, kita klik. Kita akan langsung masuk ke bidang kerja aplikasi Dialog. Di sini ada beberapa alternatif. Kita untuk pembuatan project baru, kita bisa pilih new project. Ini untuk interior, ini eksterior. Kemudian ini untuk analisis penerangan lampu jalan. Ini ada Dialog Wizard, ini akan nanti secara step by step gitu. Dialog memberikan satu bimbingan atau tahapan untuk entry nilai, membuat ruang, analisis, dan reporting. Ini berikutnya untuk open, membuka project yang lama atau untuk membuka project tertentu. Kali ini kita akan coba dengan membuat project interior yang baru. Kita klik, maka kita akan sudah masuk pada satu project interior. Ini ada di room editor. Di sisi kiri ini ada project manager, di mana nanti kita posisi file-file, posisi hierarki dan sebagainya ada di sana. Kemudian juga ada room editor. Nanti tergantung kita mau edit apa, dialog box ini akan berubah. Kemudian di sebelah kanan ini ada panduannya. Kalau kita menganalisis
penerangan lampu di dalam, kita bisa pilih indoor lighting. Tapi kalau kita mau outdoor, kita pilih klik yang outdoor, lampu penerangan luar. Atau kalau lampu jalan street lighting, atau kita kalau daylight kita pilih yang ini. Nanti kita akan sering pindah di daylight. Oke, seperti ini. Paling enggak kita di daylight. Yang pertama nanti indoor lighting, kita roomnya settingnya di sana. Kemudian nanti analisisnya kita di daylight. Ada beberapa pengaturan yang lain. Setelah kita pengenalan, pastinya ada beberapa menu standar di atas sini, kayak file, open, dan sebagainya. Kemudian juga ada toolbar di sana. Nanti kita akan sering pakai shortcut ini. Di tengah ini adalah lembar kerja di mana kita melakukan penggambaran seperti di program grafis lainnya. Sebelum memulai penggambaran ruang, kita perlu mengatur setting unit pada dialog ini. Pengaturan ini penting agar unit yang kita pakai, apakah kita mau pakai metrik atau pakai inci, ini kita harus atur sejak awal. Cara pengaturannya, kita masuk di file, kemudian setting, kita pilih general option, akan muncul dialog box seperti ini. Kemudian pilih, ini ada beberapa tab, kita pilih yang global. Kemudian pada bagian unit ini kita pilih apakah kita mau pakai imperial, standar Amerika, feet, inci, dan sebagainya, atau kita pakai metrik. Kita pilih metrik, kemudian kita set OK. Nah, berarti pengaturan ini sudah masuk ke sistem metrik yang sering kita pakai di Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan bahwa begitu kita membuka new file, maka sebenarnya dialog sudah membuat satu ruang standar gitu ya, dengan ini, dengan ukuran ruang yang ada di sana. Jika kita perbesar, ini ukuran ruang, panjangnya, lebarnya, ini tingginya. Ini koordinat titik-titiknya, ada 4 titik di sana. 1, 2, 3, 4. Jika kita ingin panjangnya ruang berubah menjadi 8, maka ini saya ketik ganti 8, kemudian saya enter. Kemudian lebarnya saya ingin menjadi 4, maka di sebelah lembar kerja juga berubah. Kita bisa lihat ini sekarang menjadi 4 kali 8. Tingginya saya ingin berubah menjadi 3 meter, maka bentuk ruangnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita sepakat, kita OK. Maka ini ruang yang terbentuk sekarang yang baru. Kalau kita ingin merubah, kita bisa klik kanan edit geometri. Kita masuk kembali tadi ke menu tadi. Kita OK kalau selesai. Atau kita bisa pilih di indoor lighting, di sini juga ada edit room geometry. Begitu kita masuk di dialog edit geometri, maka kita selalu bisa merubah apapun gitu ya. Kita bisa merubah posisi, kita klik, kita geser kemana, ini secara manual kita bisa lakukan ukurannya. Kalau kita ingin menambahkan satu titik, kita bisa klik kanan insert point, maka dia akan ada satu poin tambahan. Misal saya menambahkan di sana, kemudian saya tambahkan, kemudian saya tambahkan lagi, maka ruangnya akan bisa kita rubah seperti ini. Kalau sudah, kita bisa OK. Atau suatu saat karena sudah OK, maka untuk mengedit lagi-lagi kita harus masuk di edit room geometry seperti ini. Di sini kita juga bisa langsung membuat satu rectangle sebenarnya.
rectangle, kita buat satu kotak, tarik, kita oke, maka semuanya akan berubah jadi rectangle tadi. Ini cukup praktis, nanti kita akan lihat. Dengan fasilitas penggambaran ini memang sebenarnya sudah ada cara kita untuk membuat dinding, cuma untuk bangunan-bangunan yang bentuknya kompleks, karena kita mengandalkan pada posisi koordinat seperti ini, memang belum ada fasilitas kayak di AutoCAD atau di Revit gitu ya. Kita ngedit, ada koordinatnya, ada snap, ada trim, ada extend dan sebagainya. Tidak ada fasilitas di sana, jadi kadang menjadi sulit kalau kita menggambar gambar yang kompleks di Dialux ini. Untuk mempermudah, memang kita mengimport dulu gambar dari CAD gitu ya, dan saya sarankan gambarnya dalam bentuk DXF extensionnya, karena lebih pengalaman saya lebih mudah diimport. Di wiki bisa sebenarnya, tapi seringkali trouble gitu ya, mungkin kompatibelnya, standarisasinya pastinya. Jadi kalau kita pengen bentuk yang mengacu dari bentuk gambar lain gitu ya, kita bisa import dari AutoCAD. Oke, kita coba. Saya mau masuk di AutoCAD. Saya kebetulan punya satu file. Ini gedung di kampus UGRIS di lantai 5. Pastikan bahwa kita samakan unitnya. Kita harus tahu pasti unit di AutoCAD ini apa. Saya ketikkan units, kita cek dulu unitsnya. Dia pakai meter. Oke, kita udah tahu, apply. Berarti nanti waktu import di Dialog pun kita juga harus pakai meter. Setelah gambar CAD ini, maka kita export. Kita pilih export, kemudian AutoCAD, kita pilih export yang rendah saja biar kompatibelnya pasti. Kita pilih AutoCAD 2000 DXF atau yang lain bisa. Kemudian kita pilih atau kita beri nama, kemudian kita save. Kemudian saya mau, karena filenya sudah ada, saya replace saja. Oke, setelah itu kita bisa tutup AutoCAD dan kita bisa pindah ke Dialux. Nah, setelah kita di Dialog dan sudah ready dengan file DXF-nya, tahap pertama kalau untuk pembuatan room ini di Dialog ini, pastikan bahwa ruangnya kita buat dulu. Kita bisa import file, import DWG atau DXF file. Kita akan masuk di dialog box seperti ini. Kita akan dipandu dalam bentuk insert nanti. Yang pertama filenya, lokasinya di mana? Ini kebetulan file saya sudah. Kemudian kebetulan saya mau pilih di sini. Saya pilih DXF saja. Kemudian saya pilih yang GP meter. Open. Kemudian next. Hati-hati di tahap ini bahwa kita harus samakan unitnya. Tadi di AutoCAD kita pakai meter, maka di sini juga kita akan meter. Jangan sampai keliru karena nanti skalanya akan sangat berbeda kalau kita berbeda. Next, kemudian kita next, finish. Nah, di sini gambar DXF-nya ini adalah tampilannya di sana. Kita tahu bahwa file room asli tadi ini adalah yang tergambar di Dialux, dan ini adalah file DXF-nya. File DXF ini kita bisa ada fasilitas toggle-nya.
kalau kita matikan maka dia akan hilang. Klik ada on off-nya. Ada on off untuk file DEF-nya. Ini file aslinya, ruang yang pertama tadi, kemudian ini file DEF.